Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Sinaga. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Saya merupakan murid dari SMA Negeri 1 Sunggal. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang materi peluang kejadian majemuk. Untuk itu, saya berterima kasih untuk kepada Pak Maruli selaku dari pengajar guru matematika. Dan di sini untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita bahas mengenai tentang materi peluang kejadian majemuk. Simak videonya. Kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Apa sih peluang suatu kejadian? Peluang suatu kejadian itu adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian NA dan semua kemungkinan yang ada pada NS. Secara sistematis, rumus peluang suatu kejadian A pada orang sampel S itu adalah sebagai berikut, yang dimana PA sama dengan NA per NS, yang dimana PA itu adalah peluang terjadinya kalau ANA itu banyaknya elemen kejadian dan A dan S itu banyaknya elemen ruang sampel S. Nah, peluang terjadinya suatu kejadian itu berada di rentang 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan kejadian yang mustahil terjadi atau banyaknya elemen A sama dengan 0. Sementara itu nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi atau banyaknya elemen A sama dengan ruang sampel. Secara sistematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Contoh peluang 0 dan 1 adalah sebagai berikut. PA sama dengan 0 atau kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya, laki-laki melahirkan PA sama dengan 1 atau kejadian yang pasti terjadi. Misalnya, matahari terbit dari timur. Yang pertama, Nisa melakukan percobaan dan melemparkan dua buah dadu. Dari dua dadu yang dilemparkan secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5, berjumlah 7, dan munculnya mata dadu yang sama. Nah, dalam penjawaban ini diketahui banyaknya hasil yang mungkin keluar dari pencobaan melemparkan dua buah dadu itu sekaligus adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, yang ditanya adalah peluang mata dadu yang sama. Jadi, kejadian A munculnya mata dadu berjumlah 5. Jadi, A sama dengan 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Nah, NA sama dengan 4, maka PA sama dengan NA per NS, PA sama dengan 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Tadi kita sudah membahas mengenai kejadian B munculnya mata dadu berjumlah 5. Sekarang kita akan membahas mengenai kejadian B munculnya mata dadu berjumlah 7. Jadi B sama dengan 1,6 dikali 2,5 dikali 3,4 dikali 4,3 dikali 5,2 dikali 6,1 dan NB sama dengan 6. Maka PB sama dengan NB per NS, di mana PB sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Lanjut, kejadian C munculnya mata dadu yang sama itu C sama dengan 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. NC sama dengan 6. Maka PC sama dengan NC per NS. PC sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Selain itu, ada juga contoh soal peluang yang memperhatikan urutan atau susunannya. Misalnya, disertakan dengan keterangan diambil berurutan, maka harus dikerjakan dalam rumus permutasi. Sementara itu, jika dimintai untuk mengambil secara acak dan tidak memperhatikan urutan, maka kerjakan dengan menggunakan rumus kombinasi. Kita lanjut dalam contoh soal, sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapakah nilai terambilnya kelereng berwarna merah? Diketahui banyak titik sampel NS sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 12. Nah, titik sampel ke kelereng merah itu NA sama dengan 3. Yang ditanya peluang suatu kejadian. Nah, kita menggunakan rumus yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan dibagi 3, jadi hasilnya sama dengan 1 per 4. Jadi, peluang terambilnya kelereng warna merah adalah 1 per 4. Baik, selanjutnya kita membahas bagian B, yaitu kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang dapat diartikan sebagai perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Rumus peluang suatu kejadian yaitu nilai-nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Secara sistematis ditulis dengan PK adalah peluang suatu kejadian K, yang dimana 0 lebih kecil sama dengan PK lebih kecil sama dengan 1. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, peluang matahari terbit dari arah barat.
Nah, jika peluang suatu kejadian sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Misalnya, peluang setiap manusia akan meninggal. Adapun jika peluang suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Misalnya, peluang kamu untuk menjadi juara kelas jika L merupakan kejadian komplement dari kejadian K, maka peluang kejadian L adalah 1 dikurangi peluang kejadian K. Secara sistematis ditulis, PL sama dengan 1 dikurang PK atau PL tambah PK sama dengan 1. Misalnya peluang Romi lulus ujian adalah 0,9, maka peluang Romi tidak lulus ujian adalah 1 kurang 0,9 sama dengan 0,1. Kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu yang pertama, 15 kartu diberi nomor 1 sampai dengan 15. Kartu-kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak. Nah, tentukan peluang terambil kartu berangka. Yang pertama A genap, yang kedua bukan genap. Nah, mari kita jawab. Diketahui ruang sampelnya adalah S sama dengan 1 sampai 15. Yang ditanya peluang kisaran pada B. Misalkan A adalah himpunan kejadian terambil kartu berangka genap, makanya A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sehingga NA sama dengan 7. Jadi, PA sama dengan NA per NE sama dengan 7 per 15. Jadi, peluang terambil kartu berangka genap adalah 7 per 15. Sekarang kita lanjut C, frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu merupakan banyaknya percobaan dikalikan terhadap suatu peluang kejadian. Maka pada frekuensi harapan adalah menghitung beberapa peluang suatu kejadian dengan berkali-kali percobaan, atau juga bisa disebut sebagai melakukan eksperimen. Frekuensi harapan ini bisa diperhatikan secara langsung. Contohnya dengan melempar uang logam sebanyak 1000 kali. Lalu hitung berapa banyak sisi gambar nominal uang logam dan berapa banyak sisi gambar sebaliknya selama 1000 kali pelemparan itu. Nah, setelah itu jika sudah melakukan hal tersebut, maka akan diketahui berapa frekuensi harapan untuk kedua sisi pada uang logam tersebut. Jika A adalah suatu kejadian atau PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut, yaitu FH sama dengan PA kali N, di mana keterangan rumusnya itu adalah FH sama dengan yaitu frekuensi harapan, P sama dengan peluang, A sama dengan yaitu kejadian A atau hanya lambang suatu kejadian, N yaitu banyaknya suatu pencobaan. D. Peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah peluang dengan dua kejadian yang terjadi. Notasi peluang untuk kejadian majemuk adalah U, union. Misalkan A dan B adalah dua buah kejadian dalam ruang sampel atau S. Peluang kejadian dapat ditentukan dengan rumus peluang kejadian majemuk berikut. Adapun yang pertama yaitu peluang kejadian majemuk tidak saling lepas, dan yang kedua ada peluang kejadian majemuk saling lepas, dan yang ketiga adalah peluang kejadian majemuk bebas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang yang pertama yaitu peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. 1. Peluang kejadian saling tidak lepas. Nah, dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan kejadian elemen B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, rumus dari peluang kejadian tidak saling lepas itu adalah P dalam kurung A gabung B sama dengan P A tambah PB dikurang P dalam kurung A iris B. Untuk keterangan dari rumus, P A gabung B itu merupakan peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Untuk PA itu merupakan peluang terjadinya kejadian A. Untuk B itu merupakan peluang terjadinya kejadian B. Dan P A iris B itu merupakan peluang terjadinya kejadian A sekaligus kejadian B. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas mengenai tentang contoh soal dari peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Berikut contoh soalnya. Dalam sebuah kelompok 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika. Nah, dalam pembahasannya kita menggunakan rumus kejadian majemuk yaitu P dalam kurung A gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang P dalam kurung A iris B.
di mana P dalam kurung A gabung B sama dengan 10/30 ditambah 15/30 dikurang 5/30. Nah, 10 ini itu dari 10 orang yang menyukai matematika, dan 15 ini adalah 15 orang yang menyukai fisika, dikurang 5 adalah 5 orang yang menyukai materi keduanya, yaitu matematika dan fisika. Dan 30 ini dari jumlah siswa, 30 siswa. Lanjut, P dalam kurung A gabung B sama dengan 20/30. 20 ini merupakan hasil dari 10 tambah 15 dikurang 5, dan 30 ini merupakan hasil dari jumlah siswa. Jadi, P sama dalam kurung A gabung B sama dengan 2/3. Karena dari 20/30 itu bisa disederhanakan dibagi 10 menjadi hasilnya 2/3. Berikut dari hasil dari contoh soal dari peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Berikut dari hasil dari pembahasan saya mengenai tentang peluang kejadian majemuk saling tidak lepas. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya nanti. Saya Lestari Sinaga mengundurkan diri. Terima kasih. Bye-bye.